adrenergik. Berikut nama kelompok kami. Nah, overview materi yang pertama itu penggolongan adrenergik, yang kedua hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik, yang ketiga hubungan kualitatif kuantitatif struktur dengan aktivitas obat, yang terakhir adalah modifikasi molekul. Pendahuluan. Jadi obat adrenergik ini apa sih itu? Obat adrenergik adalah obat-obat dengan efek yang ditimbulkan mirip perangsangan saraf adrenergik, yaitu mirip efek neurotransmitter, norepinefrin dan epinefrin. Obat ini disebut juga sebagai obat simpatomimetik. Jadi penggolongan obatnya dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan mekanisme kerja dan berdasarkan efek farmakologi. Berdasarkan mekanisme kerja itu dibagi menjadi tiga, yaitu adenomimetik bekerja langsung, di mana ini bekerja langsung membentuk kompleks dengan reseptor adrenergik tanpa bekerja pada neuron presinaptik. Kemudian bekerja tidak langsung itu dengan melepaskan katekolamin terutama non-epinefrin dari granul-granul penyimpanan di ujung saraf. Kemudian yang bekerja campuran itu dapat menimbulkan efek melalui pengaktifan adenoreseptor dan melepaskan katekolamin dari tempat penyimpanan. Nah, berdasarkan efek farmakologinya dibagi menjadi 4, yaitu vasopresor, itu untuk pengobatan syok dengan cara mengembangkan jaringan perfusi, bronkodilator itu dengan mempunyai kekasan tinggi terhadap beta-2 reseptor menyebabkan relaksasi otot polos bronki, kemudian dekongestan yaitu merangsang alfa reseptor otot polos vaskular menyebabkan vasokonstriksi arteriola pada mukosa hidung, dan yang terakhir adalah midriatik, di mana efek midriasisnya ini untuk kontraksi otot pelebar pupil mata. Nah, aspek farmakokinetika dan farmakodinamika. Nah, di sini hanya sedikit yang kami tampilkan. Jadi beberapa obat, yang pertama adalah norepinefrin. Jadi norepinefrin ini bekerja pada reseptor alfa 1 dan alfa 2 untuk menyebabkan vasokonstriksi. Farmakokinetikanya ini adalah absorpsinya yaitu selama 1-2 menit, kemudian distribusinya tidak dapat menembus saluran darah otak, kemudian dimetabolisme oleh monoamin oksidase dan katekol O-metiltransferase, eliminasinya melalui hepar dan ginjal. Dan ada amfetamin. Jadi amfetamin ini meningkatkan konsentrasi noradrenalin di korteks prefrontal dan dopamin di striatum dengan cara yang bergantung pada dosis dan waktu. Amfetamin ini diserap baik di usus, kemudian respon puncaknya itu 1-3 jam setelah oral dan 15 menit setelah injeksi. Dengan bioavailabilitasnya lebih dari 75%, volume distribusinya 4 liter per kilogram. Jadi di metabolisme di hati dan dapat dieskresi melalui urin. Kualitatif struktur dengan aktivitas obat. Jadi obat adrenergik ini memiliki struktur umum, yaitu struktur induknya itu berupa feniletilamin. Nah, ini yang dapat memberikan aktivitas agonis pada reseptor adrenergik. Nah, ini juga terdiri dari gugus hidroksifenolat atau substituen 3-hidroksifenolat atau 3,4 hidroksifenolat. Nah, gugus hidroksi alkohol dan gugus amin. Jadi substituen yang kecil pada R aksen ini dapat dimasukkan tanpa mempengaruhi aktivitas agonis, dan atom N ini harus paling sedikit mempunyai 1 atom hidrogen. Nah, reseptor yang terlibat dalam respon saraf adrenergik itu adalah alfa adrenergik dan beta adrenergik. Nah, di sini beberapa hal yang penting yang perlu diingat atau diingat. Gugus hidroksifenolat itu membantu. Nah, ini gugus hidroksifenolat itu membantu interaksi obat dengan sisi reseptor beta adrenergik melalui ikatan hidrogen atau kekuatan elektrostatik. Nah, gugus hidroksi alkohol, seperti yang dilihat kepada gambar, itu dapat mengikat reseptor secara serasi melalui ikatan hidrogen atau kekuatan elektrostatik. Nah, adanya gugus amino juga penting, terutama terhadap aktivitas adrenergik. Kemudian adanya substituen gugus alkil yang besar pada atom N. Nah, ini akan meningkatkan afinitas senyawa terhadap beta reseptor dan menurunkan afinitasnya terhadap alfa reseptor. Nah, kemudian obat adrenergik ini yaitu terdiri, struktur dasarnya itulah beta feniletilamin. Seperti yang telah saya jelaskan, dia terdiri dari cincin benzen dan berupa etilamin. Yang dapat disubstitusi itu adalah cincin pada atom C alfanya, atom C beta, dan gugus amino dari etilamin. Yang pertama itu adalah substitusi cincin benzen pada atom C beta. Jadi, amin simpatomimetik dengan substitusi gugus OH pada posisi 3 dan 4 disebut sebagai katekolamin. Nah, ini yang disebut sebagai katekolamin, itu 3-4 substitusi gugus OH, katekolamin. Nah, substitusi gugus OH ini yang bersifat polar, itu dapat mengurangi kelarutan obat dalam lemak dan memberikan aktivitas untuk bekerja langsung pada reseptor adrenergik di perifer.
Nah, karena itu obat adrenergik yang tidak mempunyai gugus OH pada cincin benzen maupun pada atom C beta ini itu akan dapat melewati saluran darah otak sehingga menimbulkan efek sentral yang kuat. Nah, ini contohnya adalah amfetamin. Di sini amfetamin tidak memiliki gugus OH pada cincin benzen pada posisi 3 dan 4 dan juga tidak memiliki gugus OH pada C beta. Sehingga amfetamin ini mudah melewati saluran darah otak dan memiliki efek sentral yang kuat. Nah, kemudian ada di sini hal penting yang perlu dilihat atau diingat yaitu di mana gugus OH pada posisi 3 dan 5 bersama gugus OH pada C beta dan substitusi yang besar pada gugus amino memberikan selektivitas terhadap reseptor beta 2. Nah, kemudian selanjutnya itu substitusi pada atom C alfa. Nah, di sini substitusi pada atom C alfa dapat dilihat misalnya contohnya di sini amfetamin. Di sini amfetamin itu disubstitusi yaitu dengan penambahan atau substitusi gugus metil di sini. Di mana ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas oral atau memperpanjang masa kerja obat pada simpatomimetik yang tidak mempunyai gugus 3-OH. Di sini amfetamin tidak memiliki gugus 3-OH pada inti benzennya. Nah, kemudian substitusi gugus amino. Di sini substitusi pada gugus amino itu dapat mempengaruhi struktur aktivitas, di mana semakin besar gugus alkil pada atom N, maka makin kuat aktivitas beta. Nah, di sini dilihat seperti contoh bahwa isoprenalin itu memiliki gugus alkil yang berikatan dengan atom N itu paling besar, sehingga isoprenalin ini efektivitasnya terhadap atau afinitasnya terhadap reseptor beta adrenergic itu paling kuat. Kemudian disusul oleh epinefrin dan norepinefrin. Nah, HKSH dan mimetik yang bekerja secara langsung. Nah, ini berikut struktur umumnya. Di sini ini adalah hal-hal penting dari adenomimetik yang bekerja secara langsung, di mana cincin aromatiknya itu mempunyai 6 atom, atom N pada rantai samping bermuatan positif, perluasan rantai samping itu tegak lurus, kemudian gugus hidrofil dan hidrofog pada si molekul itu sebagai konsekuensi dari gugus beta hidroksi berorientasi pada sisi yang sama, atom C beta pada konfigurasi R mutlak. Nah, ini untuk contohnya itu ada klonidin. Nah, jadi klonidin ini adanya gugus ortoklorida ini dapat memperbaiki aktivitas. Jadi kehadiran gugus amino itu dapat membuat cincin imidazolin bagian dari gugus guanidin ini. Dengan adanya klonidin, pKa basa dari gugus guanidin yaitu 13,6 turun menjadi pKa 8,0 karena gugus amino secara langsung menyerang cincin ortovenil. Nah, kemudian HKSH adenomimetik yang bekerja secara tidak langsung. Nah, ini kalau secara tidak langsung itu dia tidak bekerja langsung dengan berikatan dengan reseptor, akan tapi ini bekerja secara tidak langsung dengan merangsang melepaskan katekolamin. Nah, ini pada struktur umumnya, jadi tidak memiliki gugus hidroksifenolat pada posisi 3 dan 4. Jadi ini tidak memiliki gugus hidroksifenolat. Hal ini meningkatkan absorpsi obat pada pemberian secara oral dan meningkatkan penetrasi obat ke dalam sistem saraf pusat. Nah, gugus hidroksibensil atau beta hidroksi alkohol mungkin ada atau tidak. Nah, di sini terdapat gugus hidroksi alkohol. Namun pada HKSH adenomimetik yang tidak langsung itu bisa ada, bisa tidak. Kemudian obat yang tidak mengandung gugus hidroksi alkohol bersifat kurang polar sehingga lebih mudah menembus saluran darah otak. Kemudian kemungkinan mengandung gugus metil pada atom C alfa. Nah, C alfa mengandung gugus metil. Di sini dapat meningkatkan aktivitas pada pemberian secara oral karena menimbulkan efek halangan ruang terhadap gugus amin dari proses oksidasi dan enzim monoamin oksidase. Nah, kemudian selanjutnya itu HKSH dan mimetik yang bekerja secara campuran. Ini secara campuran dapat menimbulkan efek melalui pengaktifan adenoreseptor langsung ataupun melalui rangsangan pelepasan katekolamin. Nah, ini contohnya ada efedrin. Jadi efedrin ini itu memiliki gugus hidroksil yang sehingga lebih sukar masuk ke dalam SSP. Kemudian substituen N dari efedrin di mana gugus atom yang lebih kecil, ini ada CH, itu bersubstitusi menggantikan atom hidrogen pada rantai indo-hidrokarbon dan menghasilkan aktivitas alfa, sedangkan yang lebih besar, CH3, itu menyebabkan aktivitas beta. Modifikasi molekul. Nah, jadi modifikasi molekul ini dapat terjadi pada rantai samping, yaitu pada R dan R aksennya. Nah, pada R-nya itu dengan penambahan gugus hidrogen atau gugus alkil yang besar pada atom N,
rangka feniletilamin akan meningkatkan afinitas senyawa terhadap beta reseptor dan menurunkan afinitas terhadap alfa reseptor. Nah, di sini dapat dilihat pada contoh di sini bahwa ketika R-nya diberikan yaitu hidrogen, itu akan disebut sebagai norepinefrin. Ini selektivitasnya lebih selektif terhadap reseptor alfa adrenergic, alfa reseptor. Kemudian jika CH3, R-nya diganti dengan CH3 disebut sebagai epinefrin. Nah, di sini ini kelebihannya adalah dapat berikatan kepada beta reseptor, tapi juga memiliki afinitas terhadap alfa reseptor, namun lebih besar di beta reseptor. Nah, kemudian isoproterenol di mana memiliki R-nya dimodifikasi menjadi CH3 dua kali, itu memiliki aktivitas terhadap beta reseptor saja. Jadi semakin kecil gugus alkil yang ditambahkan maka meningkatkan afinitas pada reseptor alfa, sedangkan semakin besar atau yang berikatan pada atom N itu akan memiliki afinitas yang kuat terhadap reseptor beta. Nah, kemudian modifikasi pada C alfa atau gugus R aksen. Nah, ini modifikasi pada R aksen ini itu akan meningkatkan memperpanjang masa kerja amin simpatomimetik. Nah, dapat dilihat pada contoh amfetamin dan fentermin di mana R aksennya fentermin itu lebih besar, yaitu gugus metil CH3, sehingga mekanisme durasi of aksinya itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan amfetamin. Terima kasih.